Halo anak-anak, dimanapun kalian berada, semoga kali ini kalian saya temui dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika dengan materi yang akan saya bawakan masih tentang besaran dan satuan dengan subpokok bahasannya yaitu tentang konversi dan dimensi dari satuan. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Kita bahasannya masih tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Dengan subnya yaitu di sini kita bahas dulu tentang konversi. Konversi satuan. Kita pengertiannya dulu. Apa itu konversi satuan? Konversi satuan adalah sistem pengubahan satuan dari satuan-satuan imperial atau sistem Inggris ke dalam satuan-satuan metrik. Saya ulang. Sistem pengubahan satuan dari satuan-satuan imperial atau sistem Inggris ke dalam satuan-satuan metrik. Contohnya, saya berikan beberapa saja ya. Yang pertama di sini konversi untuk satuan panjang. Yang pertama faktor konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang. Yang A 1 inci sama dengan 1 inci, ini simbolnya in. 1 salah in. Jadi ya. Ini kalau kita jadikan sentimeter menjadi 2,54 cm. Kalau dijadikan milimeter maka dia menjadi 25,4 milimeter. Itu ya. Karena dia turun satu tangga ya. Turun 2 tangga. Kalau dia turun dikali 100. Dari sentimeter turun satu tangga. Sentimeter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, turun satu tangga ya. Dikalikan 10. Yang ke B itu 1 feet. 1, ini sering disingkat dengan 1 FT. 1 feet itu sama dengan 1 kaki. 1 kaki 1 langkah orang dewasa ya. 1 kaki, tapi tingkat akurasinya tidak begitu. Makanya akhirnya ditemukanlah inci, meter, senti. Ini sama dengan 12 inci. 12 inci kalau dijadikan meter menjadi 0,3048 meter ya. 3048 meter. Yang C 1 yard. 1 yard ini sering disingkat dengan 1 YD. Itu
itu sama dengan 3 feet. Ini sama dengan 36 inci. Setara itu sama dengan 0,99144 meter. Yang ke berikutnya 1 mil. Ini disingkat 1 mil. Ini sama dengan 5.280 kaki. 5.280 kaki. Ini sama dengan 1.609 kilometer. Yaitu. Sekarang berikutnya yang kedua, faktor konversi untuk satuan massa. Untuk satuan massa. Satuan massa di mana yang nomor 1 kilogram ini sama dengan 1000 gram. GR sering disingkat ya. Terus yang B 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Yang C 1 pon ini sama dengan 0,436 kilogram. Iya. Berikutnya untuk satuan waktu. Satuan waktu tidak saya tulis ya. Kita tulis saja kalau gitu. Faktor satuan waktu. Yang A, faktor satuan waktu 1 menit sama dengan 60 detik. Berikutnya yang B 1 jam 60 menit. Terus 1 hari 24 jam. Sudah biasa itu ya. Terus berikutnya yang keempat, faktor konversi kecepatan. Konversi kecepatan. Yang A 1 meter, saya singkat saja langsung ya, per sekon. 1 meter per sekon ini sama dengan, kalau meter mencari sentimeter turun 2 oktav, 2 tangga ya, maka ini kali 100 sentimeter per sekon. Terus kalau dijadikan feet ini sama dengan, kalau dijadikan feet 3,281 feet per sekon. Itu dia. Itu yang B 1 mil per jam. Ini sama dengan 1,47 feet per sekon, sama dengan
4,447 meter per sekon. Ya. Terus yang berikutnya, yang kelima, faktor konversi satuan gaya. Satuan gaya 1 pound sama dengan 4,448 Newton. Yang B, 1 Newton sama dengan 105 din. Dino ya. Di sini dino 105 din. Ini kecapean. Terus berikutnya di sini yang keenam, faktor konversi satuan. Kita masuk ke faktor konversi satuan energi. Faktor konversi energi ya. Yang A, 1 Joule sama dengan 1 J, singkat aja, sama dengan 10 pangkat 7 ERJ, energi, satuan energi dia. Yang B, 1 kalori, ini Joule ya. 1 kalori ini sama dengan 4,186 Joule. 86 Joule. Berikutnya ke sini. Yang ketujuh, lagi 1. Ini untuk satuan daya, faktor konversi satuan daya. Langsung gitu aja. Yang A, 1 tenaga kuda, 1 HP ya. Kuda 1 HP. HP itu horsepower. Horse itu kuda, horse power. Ini sama dengan 0,746 kilowatt kW. 1 watt. Yang B, 1 watt ini sama dengan 1 joule per sekon ya. Itu ya, banyak lagi konversi yang lain. Nah, ini yang sering kita gunakan. Sudah saya berikan ya. Nah, kita zoom dulu. Itu konversi satuannya. Nah, sudah. Jadi kita masuk ke konversi satuan. Nah, sekarang kita coba contoh soal. Contoh, silakan ditulis. Aryo ingin mengetahui luas permukaan sebuah tekanan. Ulang. Aryo ingin mengetahui luas permukaan sebuah lembaran kertas. Udah. Karena luas permukaan tidak dapat diukur secara langsung. Maka Aryo kemudian mengukur panjang dan lebar dari permukaan kertas yang dia pegang.
Data hasil pengukuran tersebut sebagai berikut. Panjang 12 inci, lebar 5 inci. Jika diketahui 1 inci sama dengan 2,54 kali 10 pangkat min 2 meter, maka hitunglah luas permukaan kertas yang dimiliki Aryo dan nyatakan dalam satuan internasional dalam kurung meter persegi. Sekarang coba penyelesaiannya. Kita buat penyelesaiannya sama-sama ya. Penyelesaian. Soalnya tadi kalian yang tulis. Saya buat diketahui saja. Diketahui Aryo ingin mengetahui luas permukaan selembar sebuah kertas dengan panjang. Kita langsung ambil panjangnya. Diketahui P sama dengan 12 inci. Nah, ingat 12 inci di sini kalau kita jadikan meter, maka 1 inci sama dengan 2,54 kali 10 pangkat min 2. Tadi ketentuannya begitu ya. Maka di sini 12 kali 2,54 kali 10 pangkat min 2. Ini sama dengan 30,48 kali 10 pangkat min 2. Ingat dalam notasi ilmiah harus satu angka di belakang koma. Ini apa namanya di sini? Satu angka di depan ini ya. Ini koma, harus satu angka di depan koma gitu ya. Sehingga ini menjadi, ya ini depan mungkin ya. Ini harus pindah ke sini yang jelas. Ini 3,048 kali 10. Nah, kalau ini pindah ke depan, maka dia dikali 10. Pindah sekali kali 10, pindah 2 kali kali 100. Maka ini di pangkatnya ditambahkan. Kalau dipindah sekali, pangkatnya ditambah 1. Maka menjadi pangkat 1 meter ya jadinya. Jadi di sini lupa meter ya. Dah sudah jadinya. Berikutnya lebarnya bla 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 5 inci. 5 kali 2,54 kali 10 pangkat min 2 sama dengan ini 12,7 kali 10 pangkat min 2. Ini meter. Lagi dijadikan harus notasi ilmiah satu angka di belakang koma. Maka pindah ke depan. Ini menjadi 1,27 kali 10 pangkat minus 1 meter. Pangkat negatif 1 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Luas. Ditanya dimensi luas. Luas itu A biasanya dimensinya ya. Itu luas biasa tulis dalam kurung luas. Boleh. Boleh begitu ya. Luas. Sehingga luas dalam kurung A panjang kali lebar. Panjangnya berapa tadi bla 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 itu dia 3,048 meter kali
1,27. Nah, ini salah. Lah, sama dengan 3,048 kali 10 pangkat min 1 meter kali 1,7 kali 10 pangkat min 1 meter. Itu seharusnya ya. Sama dengan 3,87096 meter persegi, meter pangkat min 2 ya. Kok meter pangkat min 2? Ini kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Di apa namanya? Ini dibulatkan biasanya dua angka. Dua angka saja ya di belakang koma. 3,87 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Ya, itu dia hasilnya. Ya, semoga bisa dipahami. Sebelum soal, kita lanjut dulu sedikit ke sub yang berikutnya, yaitu sekarang tentang dimensi. Dimensi besaran. Silakan ditulis. Dimensi besaran adalah pada dimensi besaran. Dimensi besaran adalah cara menyusun suatu besaran dari besaran-besaran pokok. Cara menyusun suatu besaran dari besaran-besaran pokok. Ulang, dimensi besaran adalah cara menyusun suatu besaran dari besaran-besaran pokok. Itu ya. Sekarang yang pertama kita coba buat dalam daftar dulu ya. Besaran-besaran pokok itu. Ini besaran pokok lambang satuan dimensi. Itu aja ya. Capek. Dimensi yang pertama ini panjang, lambang satunya apa? Meter, dimensinya L. Gitu ya. Kenapa L? Nah, ini seperti pengertiannya tadi adalah cara penyusunan besaran-besaran dari besaran-besaran pokok. Bagaimana kita menyusun besaran itu agar bermudah nanti apa namanya fungsinya kita akan bahas lebih jauh. Nomor 2, massa satuannya apa? Kilogram. Dimensinya M besar. Ingat hurufnya besar ya kalau dimensi. Berikutnya waktu. Kalau waktu, sekon atau detik. Dimensinya T besar. Yang 4, arus listrik. Ini satuannya ampere. Dimensinya I. Itu dimensi ya. Berikutnya nomor 5, kalau kita menyusunnya nanti untuk mempermudahnya, itu dimensi maksudnya. Nomor 5, suhu itu satuannya K Kelvin. Ini dimensinya theta. Nomor 6, intensitas cahaya.
Itu satuannya CD. Ini dimensinya J besar ya. J. Bukan joule ini ya, ini dimensi. Terus yang ketujuh, jumlah zat. Satuannya mol. Ini dimensinya N. Nah, ini dia. Dimensi-dimensi besaran pokok. Nah, besaran-besaran inilah yang kita akan gunakan untuk mencari besaran-besaran turunan. Sebelum kita masuk ke besaran-besaran turunan, nah sekarang kalian coba ditulis dulu fungsi dari dimensi besaran. Fungsi dari dimensi besaran adalah nomor satu, membuktikan dua besaran setara. Membuktikan dua besaran setara. Atau dua besaran dikatakan setara jika kedua memiliki dimensi besaran yang sama. Nomor dua, menentukan persamaan salah atau mungkin benar. Maksudnya, persamaan dikatakan mungkin benar jika kedua ruas dalam persamaan tersebut memiliki dimensi yang sama. Dan dikatakan salah jika kedua ruas memiliki dimensi besaran yang berbeda. Berikutnya yang ketiga, menganalisis dimensi untuk menentukan dimensi konstanta. Maksudnya di sini, dimensi suatu konstanta dapat diketahui dengan memperhatikan dimensi beberapa besaran yang menyusunnya. Itu ya. Itu dia fungsinya. Sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya nomor satu, kita coba luas. Luas apa dimensinya nih? Luas ini asalnya dari panjang kali lebar. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, sama dengan meter persegi. Meter dimensinya apa tadi? L per segi. Yang kedua, kecepatan. Ini simbolnya V. Asalnya dari meter per sekon. Ya. Jarak dibagi waktu. Jarak satuannya meter, waktu sekon. Jarak meter per sekon. Meter dimensinya L, sekon dimensinya T. Sekon itu waktu ya. Ini bawa naik, nggak boleh dia per ini ya. Maka T pangkat min 1. Itu jadinya pelajaran matematika kelas 10. SMP juga dapat tuh ya. Kalau nggak salah SD kelas 5 dapat sudah ya. Yang ketiga, percepatan. Percepatan itu simbolnya A. Ini kecepatan dibagi waktu. Kecepatan satuannya meter per sekon dibagi sekon. Ini menjadi meter per sekon kuadrat. Meter itu satuannya dimensinya L, sekon itu T kuadrat. Bawa naik L T pangkat min 2. Itu dia dimensi-dimensi. Yang keempat, silakan kalian buat ya, gaya. Nah itu kalian buat taktik satu. Itu untuk gaya. Nah sekarang soal Bapak kasih ya. Silakan ditulis. Soalnya silakan ditulis kalian yang udah adik. Udah. Sebuah apartemen dengan jumlah lantai sebanyak 100. Apabila tiap lantai apartemen tersebut tingginya 12 feet,
maka berapa meter tinggi gedung seluruhnya? Nomor 2. Kereta api berangkat dari Surabaya menuju Jakarta menempuh jarak sejauh 500 mil. Tentukan jarak yang ditempuh kereta api tersebut dalam satuan meter. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan besaran pokok dan besaran turunan. Berikan masing-masing 5 contohnya. Ya. Yang keempat, gaya tarik-menarik antara dua benda yang masanya M1 dan M2 dan terpisah sejauh R dinyatakan dengan persamaan M sama dengan dinyatakan dengan persamaan, saya ulang, F besar, F sama dengan G besar, M1 saya tulis ya. Yang nomor 4, F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Ini dia persamaannya. Dengan G adalah suatu konstanta, tentukan dimensi dari G. Yang kelima, konversikan bilangan-bilangan tersebut. 30 meter per sekon sama dengan, yang kelima, yang A 30 meter per sekon sama dengan berapa kilometer per jam. Yang ke B 12 kg kali meter per sekon sama dengan berapa gram kali sentimeter per sekon. Yang C 3600, nah saya ulang, 36.000 WS ini sama dengan berapa kWh, itu ya, berapa kWh. Nah itu soalnya, silakan diutak-atik, dipelajari supaya lebih pintar. Nah, demikian tadi pertemuan kita untuk kali ini. Untuk selanjutnya, sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe serta komennya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah pekerjaan, salah penyelesaian. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye bye. Selamat belajar.